Oke, jadi sekarang udah jam 3:05 ya, jadi langsung kita mulai aja acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara Kulsum, Kuliah Data Science untuk semua series pertama. Jadi bakal ada series kedua, series ketiga nanti. Nah, sore hari ini bareng Ana, kita bakal ngebahas mengenai Exploratory Data Analysis with Python. Dan instruktur kita pada sore hari ini adalah Mas M. Adi Nugroho yang merupakan Data Science Curriculum Developer dan instruktur dari Hacktivate itu sendiri. Nah, tapi sebelum kita mulai ya acara kita pada sore hari ini, Ana pengen nyampein general information yang harus diikuti oleh teman-teman semua gitu. Yang pertama, peserta dipersilahkan untuk bertanya ketika proses penjelasan materi berlangsung melalui kolom Q&A. Jadi ketika sesi berlangsung, teman-teman boleh banget nih nanya di tengah-tengah sesi melalui kolom Q&A ke Mas Adi langsung gitu. Nanti bisa dijawab di pertengahan sesi itu berlangsung gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di akhir-akhir nih baru kepikiran mau nanya apa, boleh banget. Pokoknya semua pertanyaan tulis di kolom Q&A, jangan di kolom chat. Oke? Lalu bakal ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan free course dari Kode by Hacktivate. Jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk tanya sebanyak mungkin dan semenarik mungkin ya, karena bakal dipilih 3 penanya terbaik nih. Dan teman-teman semua enjoy di event gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai acara kita ya. Langsung kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Adi. Sore, halo Ana, halo semua teman-teman. Halo Mas Adi, gimana Mas kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, jadi siap ya untuk membagi ilmu di tengah Ramadan panas-panas kayak gini. Ya, salut lah untuk teman-teman yang udah daftar juga, udah mau ikut. Ramadan gini Oke, kan lagi lemes-lemesnya nih biasanya. iya. Jadi ngabuburitnya lebih bermanfaat ya Mas ya, gara-gara produktif Yes, nih mantap. ngikutin kelas kayak gini. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja berarti ya Mas, kita mulai sharing kita pada sore hari ini. Dipersilakan Oke, Mas Adi. oke, langsung kita mulai ya. Oke, jadi pertama, terima kasih tadi Ana sudah mengenalkan. Saya Adi Nugroho sebagai Data Science Developer Kurikulum di Hacktivate, dan hari ini kita akan mungkin sharing, ya bisa dibilang sharing, diskusi sedikit tentang exploratory data analysis with Python gitu. Dengan kontennya, pertama kita akan introduction dulu, sebenarnya Python itu apa, IDEA itu apa, penggunaannya untuk apa, dan sebagainya. Kemudian masuk ke data science platform, terus langsung demo. Demonya nanti langsung istilahnya live coding lah, cuman codingnya udah disiapin juga sih. Dan terakhir nanti ada Q&A kalau ada pertanyaan yang mungkin belum disampaikan atau belum dijawab. Oke, pertama kita highlight dulu 4 poin yang harapannya sih teman-teman bisa dapat ya setelah ikut sesi ini gitu. Yang pertama kita harapin sih setelah ikut sesi ini teman-teman bisa lebih tahu tentang Python. Python itu programming apa, penggunaan untuk apa, kemudian tentang EDA workflow. Jadi step-step yang harus dilakukan itu apa saja, kemudian tentang data processing, baik secara teoritis dalam tanda kutip dan secara praktikal di Python. Dan terakhir ada data visualization. Nanti kita akan lihat beberapa charting, beberapa plotting data yang biasa digunakan dan kegunaannya itu sendiri. Oke, pertama apa itu EDA atau Exploratory Data Analysis? Simpelnya, EDA itu adalah kita menganalisis suatu data, kita mencari karakteristik utama dari data tersebut. Macam-macam caranya, yang paling umum digunakan adalah statistical method. Kalau teman-teman belajar statistik, mungkin pernah dulu familiar dengan konsep rata-rata, konsep standar deviasi, korelasi, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah visualisasi. Jadi datanya itu kita gambar, kita plotting, kemudian kita lihat persebarannya seperti apa. Kalau di data science proses sendiri, EDA ini termasuk yang paling penting dan paling awal ya. Jadi setelah kita koleksi data, kemudian data itu kita bersihkan dulu biasanya, clean dataset di sini, setelah itu kita lakukan EDA. Baru setelah EDA-nya udah selesai, kita bikin model algoritmnya. Kita bikin modeling lah, bikin algoritma dan sebagainya. Jadi EDA itu sangat penting sekali dan hari ini kita akan lihat lah bagaimana melakukan EDA di Python. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus Python gitu? Sebenarnya banyak tool analisis EDA yang pasti teman-teman udah pernah pakai. Contohnya adalah Microsoft Excel gitu. Excel itu adalah salah satu tools EDA yang paling banyak orang familiar dan termasuk powerful juga gitu. Tapi kenapa akhirnya kita switch ke Python? Yang pertama adalah easy integration and deployment. Jadi ketika misalnya teman-teman berkarir sebagai data scientist gitu ya, nanti kan data itu tidak cuma dikumpulin aja gitu, tapi data itu akan digunakan, diambil insight, dan ada kadang-kadang ada action API yang terhubung langsung gitu.
Nah, kalau pakai Python, ini semua udah jauh lebih mudah dan jauh lebih simple dibanding kita menggunakan, let's say, Excel. Gitu. Kemudian yang kedua adalah dibanding programming lain, Python ini kan programming language ya. Programming language ya, yang mirip dengan Python, kita ambil contoh misalnya Java, itu Python relatif lebih mudah untuk dipelajari, cukup intuitif dan sangat user friendly. Plus bonusnya adalah karena banyak orang yang pakai, jadi kalau kita cari di internet misalnya, kok saya nggak bisa ini ya, kok saya nggak bisa pakai fungsi ini ya, itu biasanya langsung ada yang jawab dan bahkan sebelum kita nanya pun pertanyaan itu udah diajukan oleh orang lain gitu. Jadi komunitas itu besar sekali. Dan yang ketiga adalah banyak fungsi tambahan untuk data science project. Dari mulai kita ngambil data, crawling, kemudian kita ngolah datanya itu, kita lakukan pre-processing atau biasa disebut data mangling, kita bikin model, kita bikin visualisasi, sampai data big data ya, yang mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga, jadi datanya itu udah gigabyte, udah ratusan juta rows, itu semua bisa dihandle di atas Python. Jadi banyaklah fungsinya. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa pakai machine learning dan deep learning libraries yang cukup lengkap. Jadi kalau ada kesempatan mungkin teman-teman mau coba sendiri bikin AI system misalnya. Nah itu kalau di Python itu gampang sekali dan udah banyak orang yang melakukan juga. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke platform. Biasanya kalau Python itu sekarang orang makainya di desktop dulu sih. Dulu kita cuma bisa pakai di desktop, tapi sekarang udah banyak cloud services. Kita juga bisa pakai di cloud. Salah satu yang cukup terkenal adalah Colab yang dibuat oleh Google. Jadi di sini kita disediakan satu virtual komputer yang di sana kita bisa langsung ngoding langsung, bisa langsung bikin codingan Python dan registrasinya pun juga cukup simple, cukup mudah. Jadi biasanya kalau kita mau main-main doang gitu ya, nggak pengen produksi langsung, kita bisa langsung coba di Colab atau kembali ke classical way adalah pakai Anaconda. Ini adalah istilahnya distro Python yang sangat terkenal juga karena dia banyak libraries atau banyak pustaka Python yang integrated sama data science. Nah, libraries itu apa sih? Itu sebenarnya gampangnya, simpelnya, kita anggap aja sebagai sebuah paket ya. Jadi kalau kita pakai Python, kita harus import dulu paket-paket apa, ibaratnya dia kayak kita ngambil buku lah. Jadi supaya si Python ini bisa bekerja dengan baik, kita harus bilang dulu, tolong ambil buku A, buku B, buku C gitu. Nah, si buku itu namanya libraries. Nah, kalau di Anaconda ini udah banyak nih libraries buat data science. Pandas, Scikit-learn, Seaborn, NumPy, Matplotlib, Jupyter gitu. Nanti bisa juga diinstal misalnya Deep Learning, PyTorch, TensorFlow, Keras. Oke, nah ini untuk teman-teman mungkin bisa coba juga di rumah atau di komputer sendiri gitu ya. Mau coba bikin Google Colab, karena abis ini nanti kan bakal ada live coding gitu ya. Bakal ada demo, jadi sekalian saya demo, mungkin teman-teman bisa mengikuti juga. Silahkan teman-teman bisa sign up di colab.research.google.com. Di situ udah ada panduannya kok. Cara bikinnya gimana, terus cara bikin file Python baru gimana, langsung diikutin aja. Terus ada intro notebook-nya juga, bisa dibaca-baca di situ. Cara masukin data, misalnya cara bikin. Oh, iya. Tadi ada pertanyaan, nanti habis ini saya jawab. Intro notebook, terus ada juga misalnya kita mau bikin function-function dasar, ada semua di intro. Terus bisa coba-coba install paket baru, Seaborn sama Pandas, terus ada juga nih dataset yang kita pakai nanti. Kali-kali teman-teman mau coba duluan gitu kan, mau coba lihat datanya dulu, silahkan. Terus dicoba aja, daftar di Colab, terus nanti kita ikut coding bareng. Oke, saya mau jawab pertanyaan dulu yang saya Anaconda dan Colab, setahu saya ada juga PyCharm. Oh, nah kalau PyCharm sama VS Code tuh istilahnya software untuk bantu kita ngoding. Jadi kalau Python kalau itu bisa digabung sih. Jadi kalau saya sendiri ya, platform DS saya itu saya selalu deploy di atas Anaconda gitu kan, di Python desktop, tapi saya ngodingnya itu pakai VS Code karena di sana ada koreksi sintaks dan sebagainya. Jadi itu bisa saling gabung sih. Gitu kira-kira ya. Oke, ini kalau buat yang mau install Anaconda, terus langkahnya mirip juga, teman-teman bisa langsung download di sini ya. Anaconda ini bisa dipakai buat di Linux, bisa buat di OS, bisa juga buat di Windows. Nah, kita langsung demo session aja biar. Oh, ada pertanyaan, mumpung lagi switch ya. Prerequisite wajib untuk masuk ke DS apa ya mas kecuali programming? Matematik, basic matematik harus kuat, terus statistik, terus creativity. Karena data real world itu kita nggak pernah tahu sekompleks apa, dan yang terakhir adalah, dan justru paling penting adalah grit. Artinya kita harus disiplin, harus mau kerja keras, terus harus mau belajar hal baru. Gitu sih. Oke.
Benar, pas ada pertanyaan. Oke. Benarkah bahasa Python itu bahasa termudah? Relatively yes. Tapi nggak selalu sih. Karena kenapa dia bisa dibilang mudah? Karena jarang error. As in, dia nggak terlalu rewel lah, nggak serewel Java misalnya gitu. Di masa depan sih makin kepake ya, makin kepake. Saya sendiri kan juga kebetulan entusias di deep learning juga, dan kedepannya kayaknya akan selalu pakai Python. Belum ada bahasa lain yang mampu menandingi. File Python notebook mungkin nanti di-share ya. Nanti minta tolong bantuannya Ana mungkin buat kirim email share file notebooknya. Tapi ini sebenarnya sih simple sih, nggak terlalu ribet. Oke, kita langsung demonstration. Let's start. Pertama, importing libraries. First and foremost, paling penting di Python, importing libraries. Di sini kita pakai 4 library dasar. 3 ini selalu keluar ya. Pandas, NumPy, Matplotlib ini selalu keluar. Pandas sebenarnya itu untuk menghandle data. Jadi ibaratnya dia adalah Excel-nya Python. Kemudian ada NumPy, ini untuk ngolah angka biasanya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah pakai MATLAB gitu ya, itu biasa dipakai sama teman-teman di engineering. Si NumPy ini banyak lah fungsinya kayak si MATLAB ini. Jadi dia ngolah angka-angka yang kita misalnya butuh ngitung ya dari basic sekali seperti rata-rata, standar deviasi, sampai yang kompleks, misalnya ngitung linear algebra, sampai ngitung singular value decomposition. Itu ada semua di NumPy. Kemudian yang ketiga adalah Matplotlib untuk plotting dan visualisasi. Oke, lanjut. Dan terakhir ada Seaborn. Seaborn ini sebenarnya mirip kayak Matplotlib, tapi entah kenapa Seaborn itu menghasilkan gambar yang lebih lucu, menurut saya lebih variatif dan lebih cool aja sih. Jadi bisa saya juga pakai Seaborn ini. A cooler and more user-friendly version of Matplotlib. Sangat mirip Seaborn, dan Seaborn itu dibentuk di atas Matplotlib, jadi nggak ada banyak perbedaan. Oke, langsung kita load data. Load data ini kita pakai, tadi yang sudah saya bilang, kita pakai Pandas. Kalau di Python biasanya format file itu dalam bentuk CSV. Bisa juga dalam bentuk Excel, tapi karena CSV itu lebih ringan, lebih tidak butuh memori banyak, dan lebih mudah disimpan, jadi kebanyakan orang pakai CSV. Jadi kita bisa langsung read datanya. Kemudian first step is to familiarize yourself with the data. Paling pertama adalah kalau kita ketemu data, kita biasanya ngitung dulu berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris. Itu basic sekali. Ini contoh caranya ya. Print ya, bookshare. Nah, langsung keluar. Oh, ternyata kita punya 11.000. Kalau 11, tadi ngomong-ngomong, kalau load dataset dari Kaggle, saya sih setahu saya masih harus ke CSV lokal dulu ya. Belum nemu cara, mungkin harus pakai API kalau langsung ke Google Colab. Tapi sejauh ini yang saya tahu download ke lokal dulu, baru nanti di-upload. Oke, lanjut. Nah terus tadi ngomongin tentang bentuk data. Setelah kita udah tahu barisnya berapa, kolomnya berapa, biasanya kita ngecek ada yang nol apa enggak nih gitu. Ada data yang kosong atau enggak. Karena kalau di CSV itu bisa aja datanya itu bukan string kosong, tapi emang nggak ada datanya gitu. Jadi nanti dia bakal keluar di sini. Kebetulan kita di sini punya nol semua, artinya datanya complete. Yay. Ini jarang di dataset sebenarnya. Kebetulan saya dapat dataset yang enak buat diolah. Mungkin nanti di sesi series Kutsum berikutnya kita bakal pakai dataset yang lebih kompleks ya, yang ada nulnya. Oke, terus ngomongin tentang jumlah data, ini kan cuma 11.000. 11.000 ini sebenarnya bisa dibilang cuma kalau buat Python gitu ya. Kalau buat data frame, karena pengalaman pribadi biasanya kalau data itu bisa sampai ratusan ribu gitu. Jadi limitnya itu besar sekali, dan 11.000 ini kalau di Excel udah lumayan kembang kempis sih. Sedangkan di Python dia mah santai-santai aja gitu. Dan ini nunjukin kenapa sih orang-orang beralih ke Python ketika pakai data science project. Oke, langsung kita cek dulu datanya. Ini simple sekali, kita keluarkan 5. Hit ini artinya data teratas, kita mau ambil berapa, 10 kah atau 5? Di sini kita ambil 5 dulu. Kemudian, apa selanjutnya dilakukan adalah baca-baca datanya. Nah, ini kita scroll. Oh, datanya ternyata ini tentang buku, tentang judul buku. Jadi kita harus ngerti dulu datanya tentang apa, dia ada author siapa, ada average ratingnya apa, ada kode ISBN-nya, ada ISBN 13 juga, language code, 6 pages, rating count, dan text review count. Kemudian biasanya setiap kali kita download dataset, itu dia ada kolom description-nya juga, nanti teman-teman bisa cek sendiri di website Kaggle-nya gitu kan. Sebenarnya data ini data tentang apa sih? Datanya ngomongin tentang apa, dan kegunaan untuk tiap kolom-kolom itu seperti apa. Ini penting sekali ya,
Karena ketika kita menghandle suatu data, kalau kita udah tahu sebenarnya datanya itu tentang apa, nanti logik kita sendiri itu akan meng-guide kita sendiri ketika bikin visualisasi atau cari insight, oh instingnya ke sini nih gitu, karena kita udah lebih tahu tentang datanya itu apa. Contohnya misalnya di sini ya, kita kan punya data authors, kita punya data title. Let's say, oh gue pengen tahu sebenarnya setiap authors itu rata-rata ngeluarin berapa title sih dalam setahun, misalnya kayak gitu. Atau misalnya untuk mengeluarkan titel baru, satu orang authors itu butuh berapa lama, berapa tahun, kayak gitu. Nah itu berarti kita udah mulai kebayang nih, oh kayaknya datanya ke arah sini deh, kayaknya insight yang mau dicari ke arah sini. Apa yang mau dieksplor udah mulai terarah lah, cuma dengan simple as ngelihat datanya seperti apa. Gitu. Kemudian ada data type, ini juga patut diperhatikan. Biasanya banyak data type itu banyak, tapi keterbatasan waktu juga dan kita nggak mau terlalu teoretik. Biasanya ada 4 data type yang sering keluar. Ada integer itu angka bulat ya, 1, 0, 2 gitu. Float atau decimals ya sesuai namanya, artinya ada komanya 2,3, 2,5 gitu, atau 9,9999 dan sebagainya. Kemudian ada objek tuh biasanya string sih isinya. Kayak contohnya ini language code, dia kan string ya. Gitu. Kemudian timestamp. Kebetulan di data ini nggak ada timestamp, tapi detail-detailnya banyak sih timestamp. Timestamp itu artinya ya waktu sih. Waktu misalnya dia ada yang sampai tanggal, ada yang sampai menit, detik, sampai milisekund juga ada. Gitu. Oh, kebetulan ada yang nanya juga nih perbedaan antara matplotlib inline dan enggak. Ini tergantung dari kernelnya juga sih. Kadang biasanya kalau kita run di desktop, itu kalau kita nggak pakai matplotlib inline, dia suka bikin window sendiri atau window-nya itu interaktif. Jadi kita bisa nge-zoom, bisa nge-scroll-scroll di gambar yang udah kita plot. Oke. Terus kalau ketemu dataset yang nggak lengkap, lebih baik di drop atau lebih baik di impute, istilahnya nambahin nilai sendiri. Itu mungkin nanti kita akan bahas di Codesum 2, tapi sedikit ini aja, membahas sedikit ya. Kalau datanya itu sedikit, misalnya saya punya 1.000.000 row, kemudian yang null itu cuma ada 100, biasanya saya buang, karena itu kecil sekali dan insignifikan. Tapi kalau datanya banyak, misalnya 25% itu null, wah itu mau nggak mau harus di-impute, atau kolomnya kita buang. Jadi sebenarnya dicek yang lebih enak yang case by case basis. Iya, setelah itu kita preproses datanya. Preproses ini sebenarnya lebih intinya adalah mengkondisikan ya supaya datanya itu enak untuk diolah, supaya datanya itu misalnya ada kolom yang kita pingin geser, ada kolom yang kita pingin buang, atau kita pingin bikin kolom baru misalnya. Itu namanya semua jatuh di data preprocessing. Contohnya begini, misalnya kita pingin ngambil cuman data yang ada J.K. Rowling sama Stephen King aja nih. Nah ini bisa sintaksnya seperti ini, contohnya gitu kan, di Python itu mudah sekali. Saya run. Nah ini kita bisa langsung group by. Ini cuma untuk ngecek aja kan, berarti kita cek, kita lakukan counting, kita bisa lihat, oh ternyata bener nih, kita punya sekarang data table baru, misalnya kita lihat data table subset. Nah di sini kita bisa lihat, oh ternyata kita udah bisa bikin table baru gitu ya, yang isinya adalah cuma J.K. Rowling dan cuma Stephen King doang. Kemudian kita bisa berubah langsung, oh sekarang kita bisa lihat nih, oh ternyata J.K. Rowling udah ngeluarin 11 buku, Stephen King udah ngeluarin 40 buku, kayak gitu. Terus kita juga lihat nih, ternyata kadang-kadang ada kondisi di mana stringnya itu nggak bersih lah, atau kita ingin mengambil komponen dari stringnya itu. Contoh, misalnya ini kan J.K. Rowling-nya cuma sendiri nih, sedangkan di database ini banyak yang J.K. Rowling bareng sama orang lain. Misalnya dia bikin translasi kayak gitu. Jadi autornya ada 2. Nah kita ingin bikin fungsi yang ingin semua yang ada J.K. Rowling-nya lah intinya. Nah terus kita bisa pakai ini nih, namanya regex. Nah, regex nanti hal baru lagi lah, kita nggak bahas sekarang karena terlalu panjang. Artinya kita bisa pakai sintaks ini untuk ngecek yang cuma ada J.K. Rowling-nya doang. Kemudian kita group by, kita cek counting-nya, oh dapat nih ada J.K. Rowling, sama Mary Jane Free, sama Peter Legend, dan sebagainya. Ini yang terkait dengan selecting subset. Oke, sepertinya untuk ini cukup simpel ya untuk subset. Kita langsung lanjut ke yang transforming values. Nah di sini udah mulai banyak sintaks baru lagi. Oke, misalnya kita ingin bikin kolom baru. Biasanya kalau kita udah dapat kolom ini, kadang-kadang kita ingin bikin value baru atau kita ingin mengekstrak
supaya nanti ke depannya lebih mudah ngolahnya. Contohnya publication year. Misalnya saya ingin bikin insight tentang ingin tahu berapa banyak author yang mempublikasikan buku dalam 1 tahun. Ini kan format tanggalnya masih tahun, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu kita ambil aja nih komponen tahunnya gitu, di mana itu adalah 4 karakter terakhir, kemudian kita bikin jadi satu kolom baru namanya publication year. Fungsinya seperti ini di Python. Kemudian kita ingin bikin, let's say, ingin ngompokin berdasar halamannya, misalnya kalau 0 sampai 249 dia grup 1, 250 sampai 499 dia grup 2, terus dan sebagainya. Kita juga bisa pakai juga di Python. Kita bisa pakai ini, np.select, seperti tadi, ini pakai library numpy, np.select, kemudian kita lihat set, dan defaultnya unknown. Jadi kalau kita nggak punya angka apapun, misalnya tiba-tiba dia none, atau tiba-tiba dia bukan angka tapi diisi teks gitu misalnya, kita bisa taruh unknown. Kemudian kita bisa pakai first author, ambil first author juga, seperti tadi contohnya ini ya, J.K. Rowling garis miring. Kita ingin ambil J.K. Rowling-nya doang nih. Bisa juga pakai sintaks yang ini. Untuk setiap dataset pasti tujuan apa yang dilakukan dan tujuannya beda-beda ya. Jadi karena ide ini sangat subjektif sekali terhadap dataset yang kita punya, langkah-langkahnya pun juga. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu data lain, bisa aja nggak ngelakuin ini gitu. Bisa aja mungkin transformasi value-nya berubah jadi logaritmik atau merubah angkanya misalnya jadi yang tadinya ada minusnya jadi di absolute kayak gitu. Jadi tergantung dari use case-nya nanti itu kayak gimana. Nah, ini kita bisa lihat sekarang kita punya kolom baru. Nah, Rowling. Terus kita punya, nah ini dia kelompok yang 500 sampai 749 kayak gitu. Jadi sekarang kita udah punya bisa bikin fungsi baru lah dari grup-grup yang ini. PC misalnya kita langsung praktek aja. Misalnya saya ingin tahu sebenarnya berapa banyak sih jumlah buku untuk setiap grup 6 pages misalnya, grup yang ini 6 pages group. Nah, saya bisa tahu nih, ternyata ada paling banyak tuh buku yang halamannya 250 sampai 499 nih, ada 5.100 buku kayak gitu. Ya, ini aggregating, slicing kayak gini umum sekali ya di Python. Jadi dan karena mudah juga, jadi sangat praktis dan dari kayak gini aja tuh sebenarnya udah cukup membawa insight lah, meskipun itu masih kecil sekali ya, masih banyak langkah-langkah selanjutnya, tapi it's a good start lah. Udah bisa lihat yang kayak gini. Gitu. Kemudian tadi udah sempat disinggung juga tentang aggregation, group by. Kita bisa group by berdasarkan tadi author, misalnya, kemudian bisa group by berdasarkan pages group, dan kita bisa bikin aggregated value yang beda-beda. Contohnya misalnya di sini saya untuk title saya ingin ngitung jumlah title-nya count 1, 2, 3 gitu. Dan untuk average rating, nggak mau ngitung, ngapain average rating mah yang penting rata-rata gitu. Kita bisa pakai fungsi lain np.man. Kemudian untuk text reviews count, kita misalnya ganti jadi jumlah dalam arti summary. Kita bisa diganti juga. Gitu. Jadi sangat simple. Kemudian lancar, cepat juga prosesnya, langsung jadi. Most books gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini, ternyata average ratingnya ada yang 39, ada yang average ratingnya tinggi nih, tapi ternyata text reviews count-nya kok rendah gitu kan. Jadi di sini kita udah bisa mulai lihat-lihat apa sih yang kira-kira interesting untuk digali lagi dari data yang kita punya sekarang. Oke. Oke, kayaknya pertanyaan nggak ada yang khusus untuk yang bagian ini ya. Hopefully teman-teman bisa ngikutin, dan mungkin kalau sambil ngoding live juga bisa sambil ngetik-ketik lah. Oke, terus kita langsung lanjut ke yang lebih seru, yaitu data visualization. Yang pertama adalah 1D plotting. Jadi 1D plotting itu kita cuma ingin lihat distribusi data, basically gitu. Misalkan kita punya data ini ya, kayak gitu, kita ingin lihat berapa jumlah buku yang keluar setiap tahunnya dalam bentuk bar plot atau dalam bentuk horizontal stick plot misalnya kayak gitu. Nah, ini kan yang paling umum adalah histogram. Mungkin teman-teman juga cukup familiar juga, sering dilihat mungkin di kampus, mungkin di sekolah kayak gitu kan. Misalnya kalau di sini saya ingin ngecek jumlah buku berdasarkan bahasanya.
English misalnya nih and US, sama juga Inggris juga tapi Amerika Serikat kayak gitu kan. Oh banyak nih. Terus yang kedua ternyata Spain juga banyak misalnya. Oh ternyata Great Britain setelahnya gitu. Jadi kita bisa langsung set plotting, simple sekali juga. Ini kebetulan saya pakai Seaborn, jadi cukup simple juga sintaksnya ya. Cuma Seaborn, displot, kemudian nama data frame-nya dan nama ininya, nama kolom yang ingin kita grouping kayak gitu. Kemudian di Python itu kita juga bisa bikin kernel density estimate atau probability. Kita bisa bikin PDF istilahnya gitu, bahasa statistiknya. Sama juga, sintaksnya sama. Sintaks itu selalu mirip-mirip ya. Jadi kalau dia datang dari satu library, biasanya itu sintaks yang dipakai itu selalu mirip formatnya. Yang berubah adalah fungsinya. Misalnya kalian pengen bikin histogram, nanti displot. Kalian pengen bikin pie chart, nanti ada lagi namanya apa. Kalian pengen bikin scatter plot, kalian pengen bikin distribution plot. Jadi cuma diganti di fungsinya doang, tapi dalamnya ini mirip-mirip selalu. Data frame, nama kolom, terus jenis atau parameter tambahan kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata average ratingnya di 4 nih. Jadi di sini kita bisa mulai menerka-nerka ya. Datanya itu ternyata ketika orang masuk ke sistemnya Goodreads, ini kan dari Goodreads ya, source data source-nya. Ternyata orang-orang tuh ngasih rating itu nggak jauh-jauh dari 3 sampai 5 gitu. Antara 4 lah kayak gitu. Jadi dikit sekali orang yang ngasih rating 0, dikit sekali orang yang ngasih rating 1 kayak gitu. 1 dan 2. Ini hampir semua sistem rating seperti ini ya ternyata cukup menarik juga. Ternyata rating yang di situ emang nggak terus terpusat di 1, nggak terpusat di 2 gitu kan. Nggak punya rata-rata di 2, tapi biasanya rata-rata itu selalu ke kanan, ke arah kanan, dan tetap distribusi normal tapi di satu poin tertentu lah. Di sini kita udah bisa bikin insight yang simple sekali seperti itu, tapi cukup menarik lah. Kemudian kita bisa bikin bar plot. Sama ini sebenarnya bar plot dan histogram itu mirip-mirip ya. Cuman yang satu horizontal, yang satu vertikal. Kemudian biasanya kalau plot kayak gini bisa juga ya modelnya ditukuk ke atas. Di sini kita bisa lihat misalnya kita ingin ambil 10 authors dengan buku terbanyak gitu. Kita bisa bikin kayak gini bar plot. Pertama kita bikin datasetnya dulu. Ini untuk ngambil data frame yang isinya adalah 10 author dengan buku terbanyak. Kemudian kita pakai bar plot lagi. Kita ambil x-axis-nya, kemudian y-axis-nya. Dan palet ini tambahan ya, supaya warnanya seperti ini. Kita set title dan sebagainya, dan jadi teng-teng. Nah, nanti kalau kalian mau misalnya taruh di PowerPoint nih, gambarnya kalian bisa klik kanan ini, Open Image, ini tab. Nah, nanti kalian bisa download lah datanya, atau save image as juga bisa. Save image as gitu. Saya sambil lihat Q&A. Oke, kalau misalnya datanya berubah, yang perlu diganti bukan di codingnya, tapi yang perlu diganti paling di running ulang kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau let's say kita bikin codingan Python kemudian diaplikasikan secara live kayak gitu. Biasanya Python itu bakal kita taruh scriptnya, kemudian nanti kita bikin scheduler yang running mungkin setiap hari atau mungkin setiap jam untuk membaca data baru, kemudian nanti dia mungkin refresh data atau refresh tabel atau refresh visualisasi kayak gitu secara otomatis. Jadi codingan itu nggak perlu diotak-atik sih. Yang penting as long as nama datanya sama, nama kolomnya sama, nama filenya sama, itu dia bisa running terus-menerus. Sambil baca-baca question ya. Insight seperti apa yang digunakan untuk proses selanjutnya? Nah, misalnya nih, tadi kan kita udah lihat bahwa average ratingnya selalu di antara 3-5. Artinya di sini, misalnya kita bisa bikin outlier. Misalnya contoh, ada seseorang yang ngasih review 2 atau 1 atau 0 kayak gitu. Nah, di situ kita malah bisa melihat langsung secara mata telanjang gitu. Sebenarnya kenapa sih orang tuh bisa sampai ngasih rating 2, 1 sampai 0? Kalau kita nggak EDA dulu, semua kita baca tuh seluruh row. Kita cek satu-satu, oh ini gitu. Tapi karena kita udah lakukan EDA dulu, kita udah ngeliat sesimpel ini, artinya kita bisa tahu bahwa oh ada orang yang kalau dia ngasih 0, itu berarti kasus langka banget nih. Either itu error, either itu emang bukunya jelek banget, artinya itu ada suatu case yang kita bisa put more attention.
ke case itu. Kalau sebelum kita ide kan kita enggak kan, mungkin semua kita anggap sama lah kayak gitu. Nah si ide itu ngebantu lah untuk kasih insight gitu. Itu yang paling simpelnya ya. Yang nanti lebih kompleks lagi kita bakal lihat setelah beberapa visualisasi di bawah. Apakah data scientist dan data engineering harus menguasai machine learning secara detail? Detail untuk satu algoritma mungkin tidak ya, tapi yang penting adalah tahu banyak algoritma. Artinya, misalnya kita tahu tentang logistic regression, ya tahu, tentang random forest, ya tahu, tentang machine learning, ya tahu, tentang neural network, ya tahu. Terus kita tahu advantage-nya apa, disadvantage-nya apa dari setiap model, kemudian kita bisa tahu kapan mereka akan fail, dalam tanda kutip, misalnya logistic regression itu tidak bisa bekerja untuk data non-linear. Itu yang harus kita tahu banget. Jadi setiap model itu kita harus tahu lah kelemahan kekuatannya, jadi ketika kita pakai, kita paham. Kalau secara teoritis banget ya, sampai benar-benar tahu penurunan rumusnya mungkin sih enggak, tapi untuk tahu tadi advantage dan disadvantage itu pun teman-teman juga harus belajar sedikit statistik dan matematik lah. Jadi harus tahu tentang bagaimana model ini akan behave ke data yang akan kita pakai. Saya kira seperti itu. Oke, sip. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Monggo dilanjut lagi. Apakah mencari outlier? Oh, termasuk, sangat termasuk. Mencari outlier termasuk EDA workflow. Yang termasuk paling penting. Alhamdulillah kita tidak ketemu outlier. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita ketemu data yang ada outliernya atau banyak outliernya malah gitu. Tapi kebetulan di sini nggak ada ya. Tapi itu sangat penting, sangat penting. Kalau metodenya apa? Banyak ya metode mencari outlier. Itu pun juga sebenarnya subjektif. Itu bukan sesuatu yang objektif yang pakai rumus dalam tanda kutip gitu ya. Biasanya saya sering pakainya itu tukis. Jadi kita 2K namanya TUKEY. Itu kita kayak bikin bar plot gitu, terus dari situ dilihat kuartil 1, kuartil 3, terus rata-ratanya nanti dibikin jangkauan ekstrimnya seberapa lah. Kemudian data yang di luar jangkauan ekstrim itu kita buang. Teman-teman bisa cari nanti di internet gitu ya, tukis plot. Bagaimana cara memplot secara real time dalam loop sementara? Kalau loopnya dalam programming mungkin bisa pakai for loop. Kalau dalam independen di atas Python-nya mungkin bisa pakai scheduler ya, seperti begitu. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo langsung dilanjut. Kalau mau nanya-nanya, sembari saya lanjut untuk ke 2D plotting ya. Kemudian plotting selanjutnya adalah stack bar. Tetap masuk 2D juga. Kenapa saya bilang 2D? Karena di sini kita punya dua dimensi. Yang pertama adalah publication year, kemudian yang kedua adalah number of pages per group. Kita bisa lihat misalnya, dalam setiap tahun, kalau diperhatikan, proporsinya itu agak mirip ya antara jumlah halaman per bukunya gitu untuk setiap tahun. Tapi ada satu tahun di tahun 2005 misalnya, kok banyak sekali nih buku yang halamannya kecil. Nah di sini kita mungkin bisa cek langsung lah, ada apa sih di 2005 nih? Apakah ada author yang tiba-tiba keluar dengan buku-buku novel kecil misalnya, atau mungkin trennya pada saat itu sedang ada novel dengan halaman yang lebih sedikit daripada umumnya kayak gitu. Nah ini ada insight-insight baru lah yang kita dapat setelah melakukan stack bar. Kemudian scatter plot. Nah, ini yang kuliah, yang di sekolah nih kayaknya udah sering keluar ini ya, grafik ini XY, klasik sekali. Kita akan plot per satu titik itu adalah satu data point. Kalau tadi kan sifatnya aglomerasi atau grouping ya. Jadi satu kotak ini udah banyak sekali data point tersimpan di situ. Kalau yang ini satu data point, satu plot, satu titik. Kita bisa lihat contohnya, misalnya saya ambil bukunya Agatha Christie, kemudian saya ingin cek setiap publication year itu nilai average rating dia berapa untuk setiap buku yang dia publish di tahun itu. Nah, ternyata menarik nih si Agatha Christie ini, dia tuh setiap tahun itu turun ratingnya. Kita bisa lihat nih secara rata-rata gitu ya. Mungkin bukan secara rata-rata. Kalau kita dekatkan secara linear, regresi linear gitu, ternyata turun nih ratingnya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman let's say kerja di e-commerce misalnya kayak gitu, kemudian teman-teman bikin bar plot. Scatter plot ini untuk nunjukin misalnya dari tahun ke tahun sebenarnya performa bisnis kita naik nggak sih, apa turun nggak sih? Kalaupun naik sesuai performa atau tidak, kalaupun turun masih bisa diantisipasi apa enggak kayak gitu. Jadi ini grafik yang sangat useful sekali. XY-nya pun juga nggak harus time series ya, nggak harus kayak ini kan publication sendiri misalnya kayak gitu. Bisa aja X-nya misalnya kalau pengalaman saya pribadi misalnya X-nya adalah jumlah spending, artinya jumlah yang dia keluarkan di suatu bulan misalnya kayak gitu. Kemudian Y-nya misalnya adalah jumlah dia top up misalnya kayak gitu. Karena dulu saya pernah bekerja di suatu perusahaan e-wallet. Nah, biasanya saya bikin kayak gitu tuh. Saya plot X-nya adalah jumlah saldonya dia, kemudian Y-nya adalah jumlah dia spending. Di situ kita kadang-kadang lihat ada yang
saldonya itu gede banget tiap bulan, tapi spendingnya kok dikit-dikit terus gitu. Sebenarnya dia pakai duitnya buat apa gitu. Nah, biasanya kita suka cek-cek basic gitu. User-user uniknya. Ini juga bisa untuk outlier ya. Scatterplot ini sering dipakai untuk outlier karena ketika kita bikin regresi linear ini biasanya mulai kelihatan poin yang sangat jauh sekali dari line regressionnya. Nah di situ biasanya kita buang lah, oh ini kejauhan nih jaraknya gitu. Jarak Euclidean distance-nya kejauhan dari antara titik ini ke garis regresinya. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah heat map. Saya juga cukup sering pakai heat map karena gambarnya lucu. Nah, di sini ada kotak-kotak warna-warni. Tujuannya apa sih? Biasanya ini intensitas ya. Kita punya X, punya Y, dua-duanya sama-sama discrete, dua-duanya sama-sama data teks, let's say begitu. Ini tahunnya, kemudian ini adalah publisher. Misalnya saya ambil top 10 publisher di sini. Ambil top 10 publisher, dan saya ingin lihat untuk tiap tahun publisher apa sih yang paling populer, misalnya kayak gitu. Ternyata ini kan makin terang, dia berarti makin populer gitu ya. Populer dalam arti adalah average ratingnya itu tinggi. Nah, di sini saya pakai average rating and opinion. Saya ambil rata-ratanya. Kita bisa lihat contohnya di 2003. Nah, ini HarperCollins ini cukup tinggi ya, kalau teman-teman lihat di tabel juga, dia sampai 4,3. Tapi setelah itu turun di 4,0 sampai 3,9 gitu. Nah, ini kan kita bisa, misalnya saya sebagai Goodreads gitu ya, saya sebagai karyawan Goodreads, kemudian saya punya kenalan di HarperCollins, kemudian kita ingin jalin kerjasama, kita bisa bilang nih, dalam tanda kutip, menjual data, meskipun bukan itu konteksnya ya, tapi kita bisa bilang bahwa penjualan perusahaan lo di Goodreads itu lagi turun loh, ternyata setiap tahun ke tahun, lo nggak pengen nih kerja sama-sama kita, misalnya bikin survei, atau misalnya bikin kode promo untuk meningkatkan atau nge-boost ratingnya dia supaya naik lagi kayak gitu. Itu adalah salah satu insight yang kita dapat dengan memplot ini, si heat map. Kemudian karena ini bentuknya dua dimensi, jadi lebih mudah sih untuk mengkomparasi antar, let's say, antar y-axis gitu, antar publisher-nya yang bagus siapa, yang jelek siapa, atau antar tahun. Jadi heat map ini sangat berguna kalau kalian punya dua dimensi discrete yang kalian ingin plot dalam perbedaan intensitas atau dalam perbedaan counting, seperti itu. Punya dua kelompok lah, dua pivot kayak gini, table pivot. Oke. Kemudian yang terakhir untuk 2D plot kita punya Violin plot. Violin plot itu sangat useful untuk melihat perbedaan data ya. Jadi sebaran datanya kita punya label X, punya label Y. Kemudian kita lihat misalnya Stephen King, ratingnya dari berapa sampai berapa. Terus Orson Scott Card, ratingnya dari berapa sampai berapa. Kemudian Dick Francis, dari berapa sampai berapa. Di sini kita bisa lihat kemudian keunggulan dari Violin plot karena dia mirip-mirip sama KDE. Jadi kita bisa lihat ini kan agak gemuk-gemuk gitu ya. Ada kayak gemuk, kita bisa lihat di sini, oh kebanyakan average ratingnya di 4 nih. Dan kita bisa lihat sebaran kayak gitu. Ada misalnya kayak Stephen King ini kan kurus banget ya. Ada ya banyak orang yang bilang jelek banget, ada yang bilang bagus banget. Bervariatif gitu. Berbeda dengan misalnya Rumiko Takahashi yang orang cukup seragam lah. Kebanyakan orang memberikan skor di rentang 4 sampai 4,5 gitu, dan nggak beda jauh sih, maksudnya orang-orang paling ngasihnya antara 4,25an sekitar itu. Oke, kita jawab pertanyaan dulu ya. Sedalam apa untuk belajar statistik dalam menguasai EDA? Mungkin tidak terlalu dalam arti statistik itu, karena saya tahu statistik itu luas sekali dan saya bukan anak statistik, jadi agak ngeri kalau ngomongin statistik harus dalam. Banyak sekali kayak konsepnya. Tapi yang harus dipelajarin ya paling distribusi, Poisson, normal. Karena kalau teman-teman pernah belajar distribusi Poisson, itu adalah distribusi yang sering kali keluar di real life situation. Ini kan semua normal ya. Normal. Ini juga normal tadi di atas. Kalau di dunia nyata itu banyak banget yang kayak gini nih. Ini namanya distribusi Poisson. Jadi di sini gede, terus jadi kecil, secara eksponensial. Nah, ini banyak. Jadi konsep-konsep kayak gitu, distribusi, terus kemudian inferential statistik, terus descriptional, lumayan standar kayak gitu harus tahu semua. Tapi level basic kalau dibandingin sama orang statistik yang ahli banget ya. Tapi kalau statistik buku kuliah gitu, ya harus tahu sih kalau mau benar-benar sebagai data scientist yang valid gitu. Menurut pengalaman kakak dalam kasus supervised learning, hal penting apa dalam EDA? Yang harus dalam EDA yang paling penting kalau supervised adalah distribusi label. Artinya lihat apakah labelnya itu timpang,
imbalance-nya berapa persen, misalnya dia 10% banding 90%, artinya kita tahu bahwa dia extremely imbalance. Sorry, mungkin agak mundur ke belakang. Jadi supervised learning itu adalah kalau kita bikin suatu model statistik, let's say kita ingin ngobrol, kita bilang ke komputer kita gitu ya, kita punya data nih, ada data 10 customer, kemudian tolong dong kalian di komputer itu suruh prediksi, kira-kira customer mana yang bakal beli produk kita. Nah, itu namanya supervised learning. Di mana kita udah punya data, kita udah nyuruh komputer belajar dulu nih. Jadi kita punya data historis, misalnya 10 bulan lalu, kita kasih ke komputer kita, kemudian kita suruh dia belajar. Nanti komputer itu ke belajar, dia tahu nih, oh, orang yang beli produk kita itu adalah orang yang, let's say misalnya perempuan, kemudian dia umur berapa, kemudian dia kerja sebagai apa, kemudian dia misalnya hobinya apa, dan sebagainya. Itu si komputernya udah belajar kan. Nah, kemudian kalau unsupervised, agak mundur lagi, unsupervised itu artinya kita nggak ngasih data, kita nggak ngasih label, kita nggak ngasih tahu bahwa orang ini beli apa enggak dulu. Kita cuma ngasih datanya doang, terus mereka sudah ngelompokin sendiri. Nah, kalau tadi supervised, kita harus tahu dulu nih, antara orang yang let's say tadi beli apa enggak, itu bedanya berapa banyak. Misalnya yang beli cuma 10, yang nggak beli ada 900. Nah, itu berarti harus tahu nih, berarti cara kita menghandling data itu harus beda, karena itu ada extreme imbalance. Kemudian yang kedua adalah mungkin sifat labelnya itu sendiri ya. Apakah labelnya itu discrete, atau labelnya itu floating, atau labelnya itu numerik. Nah, itu harus tahu juga tuh. Untuk penanganan outlier yang paling efisien menurut kakak apa ya ketika outlier tidak mungkin untuk dihapus? Ketika tidak memungkinkan untuk dihapus, pertama saya pasti ingin tahu dulu kenapa sih nggak bisa dihapus itu apa. Apakah karena sifat kolomnya, dalam arti adalah dia kolomnya tidak bisa dihapus, atau datanya, x-aksis artinya dia adalah observasi yang nggak bisa dihapus nih. Jadi sebenarnya kolomnya sih bisa diakalin dari segi kolom, tapi X itu si data ini harus ada ketika kita training gitu. Nah, itu saya cek dulu lah. Kalau misalnya ternyata bedanya di X, biasanya si nilai Y-nya itu saya normalkan, dalam arti dirubah sedikit lah untuk ikutin teman-teman yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kolomnya itu emang agak aneh kayak gitu, misalnya sebaran datanya itu nggak sesuai, biasanya ditransformasi sih, mungkin pakai log transformation atau kayak gitu dan sebagainya. Atau di grouping, sering juga kita binning, misalnya contohnya yang ini tadi ya. Nah, saya grouping nih. Jadi data itu sebelum dilempar ke mesin, saya grouping dulu 0 sampai 3, 3 sampai 10 gitu. Dan grouping itu dibuat non-linear supaya nanti datanya jadi enak justru ketika diolah. Dalam proses pekerjaan apa saja yang mesti dilakukan, mungkin agak balik lagi ke tadi ya. Yang harus dilakukan adalah paling pertama lihat summaries dulu, datanya isinya apa, kolomnya berapa, deskripsi teks untuk setiap kolomnya itu fungsinya apa aja, kemudian jumlah datanya, dan termasuk juga kelogisan dari si kolomnya itu sendiri ya. Misalnya kalian punya kolom transaction amount, itu kan nggak mungkin minus tuh. Jadi harus dicek, kok ada yang minus. Nah, kalau minus tuh errornya kenapa? Nah, itu harus di tracking balik. Kalau bisa sampai ada data-datanya gitu. Itu nggak boleh kelewatan. Karena banyak kasus adalah kita bikin model hancur nih. Bikin model udah keren-keren, udah bikin pakai deep learning segala macam, langkahnya benar. Ternyata pas di plot, loh kok hancur gitu. Ternyata dicek, oh ternyata ada transaksi yang nilainya negatif. Kemudian ketika kita tanya ke orang engineering misalnya, kok ini bisa negatif sih, kenapa bro gitu. Oh iya itu emang negatif sengaja, karena di sistem kita negatif itu dianggap nol, dan kita sengaja bikin negatif supaya kita bisa tracking bahwa misalnya dia ngutang atau apa gitu. Oh, ternyata ini harusnya di-treat sebagai nol. Nah, itu kan harus diketahui ketika EDA tadi kan. Jadi sebelum jauh-jauh ke machine learning modeling, kalau itu udah ketahuan pas EDA, sebenarnya masalah ketika modeling itu udah nggak keluar lagi. Jadi itu harus dicek lah. Untuk outlier tadi udah sempat kejawab ya, bisa di-drop atau bisa ditransformasi juga. End product-nya biasanya kita tidak berhenti di sini. Kita biasanya lanjut langsung ke data modeling. Kita bikin model bisa prediktif, bisa model unsupervised juga, dalam arti modelnya itu sendiri digunakan untuk mempelajari data lebih lanjut. Jadi kita udah bikin nih, misalnya kayak ini ya. Nah, ini heatmap. Kita udah bikin heatmap-nya. Kemudian kita udah tahu bahwa, oh, si tadi yang kasus yang saya bilang bahwa HarperCollins ini turun nih. Nah, step selanjutnya, mungkin tidak langsung bikin model, tapi kita ngomong ke HarperCollins, kemudian kita bilang bahwa, lo mau nggak untuk data ini di drill down, atau kita inisiatif drill down sendiri, kita cek lagi, kita ide khusus untuk data-data yang ada di HarperCollins, buku-buku yang dipublish oleh HarperCollins. Jadi, secara tidak langsung, si IDEA itu menghasilkan IDEA lain, di mana IDEA lain itu mungkin yang justru kepake untuk modeling. Ya, jadi kayak berlapis gitu sih.
Bisa dijadikan sebuah program, bisa banget. Kita bisa bikin visualisasi di atas Python, atau kalau teman-teman tertarik, ada satu software namanya Tableau atau Power BI, itu software dedicated untuk visualisasi. Di situ kegunaannya lebih banyak sih daripada, bukan lebih banyak, tapi lebih simple dibanding Python coding kayak gini misalnya. Karena di Tableau itu kayak drag and drop, terus bahasanya juga SQL, query, lebih simple gitu. Untuk multi-call sendiri, multi-call itu insight-nya selalu bisa ditangkap dalam arti gini, kita tahu yang pertama adalah bahwa dia saling berhubungan kan ya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu bahwa kita nggak bisa pakai itu untuk regresi linear. Artinya ketika kita bikin modeling, oh ini harus non linear nih, gitu. Dan kalau kita mau cari, sebenarnya kita bisa dalam tanda kutip membuang, artinya membuang satu kolom nih. Oh, kalau kita tahu bahwa multikolonialitas itu tinggi sekali, artinya kita bisa wakilkan kolom A dengan kolom AB dengan kolom A saja, misalnya gitu. Kan kita tahu bahwa mereka punya multikolonialitas yang sangat tinggi. Kalau terkait pekerjaan data scientist, data analyst, dan engineering, mungkin nanti kita bahas di Q&A, karena ini cukup panjang ya bahasannya, dan senang juga untuk diskusi tentang ini, sharing tentang ini, jadi kita sesi terpisah lagi. Bukan sesi terpisah, maksudnya kita simpen buat di akhir. Apakah ada metode yang dirumuskan untuk menjaga analisis sebenarnya tetap rapi? Oh, tetap rapi. Tetap rapi, rekomendasi saya adalah siapkan template kayak gini, heatmap langsung. Jadi ketika ada data baru masuk, langsung masukin heatmap. Nih, buat coding heatmap datanya kayak gini, buat coding cluster datanya kayak gini, kayak gitu. Jadi ada dalam arti contekan kasar gitu deh, contekan codingan Python. Dan untungnya adalah kita punya si notebook ini. Notebook ini kan bisa di-save, kemudian bisa di-load lagi gitu kan. Dengan bentuk yang udah kayak gini dan per kotak juga sangat membantu sekali. Jadi kita udah punya kayak template kosong gitu yang kita tinggal running tuk gitu setiap kali data baru lagi. Mengenai banyak cabang dihapus. Oke, thank you. Kalau semua data dari RDBMS. Iya, kayaknya sih. Oh, bisa sih dari RDBMS bisa. Saya pengalaman juga dari RDBMS. Bisa, itu namanya pakai SQL Alchemy. Tergantung dari RDBMS apa yang dipakai ya. Kalau pakai Postgre atau pakai banyak MySQL kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda tiap function. Tapi bisa banget. Jadi, misalnya kita punya satu sistem Linux gitu ya, kita pakai command prompt-nya, kemudian kita langsung connect ke database-nya. Biasa lah ya, pakai host, pakai password. Terus nanti kita bisa langsung read tuh datanya. Bisa. Kalau mau dikonversi ke CSV juga bisa aja sih sebenarnya, tergantung mana yang dia. EDA itu ada sebenarnya buat apa? Nah, kalau misalnya tadi mungkin saya sempat bahas juga ya, kalau misalnya kita punya tadi data, kita ingin prediksi data orang transaksi di e-commerce, kemudian tanpa EDA, let's say kayak gitu, kita udah langsung masukin datanya ke model, kemudian model kita failed. Itu ternyata sesimpel karena ada data nilai transaksi yang minus yang kita nggak lihat dulu sebelum kita ngolah datanya. Nah, ini kan fatal sekali ya, sebuah kesalahan yang dalam tanda kutip silly mistake, sebuah kesalahan yang tidak diperlukan, yang yang bukan permasalahan inti gitu, malah ikut-ikut karena kita nggak clean, data kita itu nggak bersih. Jadi antara data cleansing dan EDA itu adalah, itu biasanya looping tuh. Jadi kita data cleansing awal dulu agak crude gitu ya, ibaratnya kita bersihin minyak lah gitu, kita bakar agak bersih, kemudian kita proses, kemudian kita bersihin lagi biasanya malah. Karena ketika kita EDA, kita biasanya nemu, ada kekotoran baru lagi. Kok kotor lagi ya di sini? Nah, itu kita bersihin lagi. Terus kita ngulang-ngulang, terus sampai nanti akhirnya masuk ke modeling. Dimana di modeling itu datanya itu udah bersih banget lah. Jadi tetap paling penting. Bahkan selama saya bekerja sebagai data scientist, orang itu lebih tertarik pada EDA dibanding pada modeling. Kenapa? Karena ketika EDA itu semua orang bisa ngerti. Seperti saya jelasin ke teman-teman sekarang kan, enak gitu jelasin. Oh ini publication year, oh ini average rating, kalian bisa lihat di sini korelasinya. Kalau model itu udah nggak kelihatan tuh, kebanyakan model itu udah dalam tanda kutip black box. Kita udah nggak bisa lagi jelasin bahwa bagaimana korelasi antara dimensi A dengan dimensi B dengan dimensi C terhadap output. Itu udah terlalu kompleks untuk dijelaskan secara gamblang kayak gitu. Nah, kalau visualisasi itu biasanya sangat membantu, sangat bikin orang, setuju, atau, bener nih, insightful, dan akhirnya lebih meyakinkan dibanding kita membuat modeling. Selalu paling penting EDA, pasti. Mending Tableau atau pakai Python. Kalau cuman running kayak gini doang sih pakai Python ya. Tapi kalau, karena fungsinya beda sih, kalau Tableau kan berhenti mentok di visualisasi. Mungkin bisa diimprove setelah visualisasi, tapi lebih ribet. Kalau Python kan setelah visualisasi kita bisa melakukan yang lain kan. Bisa machine learning,
bisa ngolah data lagi, bisa ngebersihin datanya lagi gitu. Jadi tergantung penggunaan. Di dunia nyata dua-duanya dipakai. Biasanya kalau data analis pakai Tableau-nya buat mereka bikin dashboard kalau let's say manajemen gitu ya. Jadi setiap hari di refresh itu datanya. Tuk nanti kita bisa lihat ada kayak website kayak gitu. Nanti si CEO itu yang di atas itu bisa lihat performance per bulan, per minggu, itu semua di atas Tableau. Karena gampang dipakainya. Python-nya dipakai oleh data scientist-nya untuk bikin insight, untuk bikin modeling, untuk bikin EDA. Dua-duanya sama dipakai. Cuman Tableau itu sayangnya adalah dia bayar. Kalau Python gratis. Gratis. Oke. Oh, hanya bingung bedanya dan kapan pakai if, while, for, default. Kalau if, while, for itu mirip. Sorry, salah. While sama for itu mirip. Cuman kalau for itu kan kita bisa masukin satu variabel ya, misalnya for i in range berapa. Nah itu variabel itu i-nya bisa dipakai. Kalau while juga kan mirip tapi nggak ada variabelnya. Itu preferensi tapi harusnya isinya sama gitu. Pokoknya dia nge-looping lah gimana caranya proses rutin itu, atau proses codingan itu dilakukan berulang kali. Kemudian kalau if ya conditional, kayak tadi kita pakai si select ini. Kalau dia di antara 0 sampai 29, berarti dia grup 1. Kalau dia apa? Nah, kalau if cuma satu logiknya. Kalau ini kan banyak logiknya, ada 5 sekaligus. Kalau if cuma satu. Kalau class itu buat define function. Bukan function, bahkan dia satu entitas sendiri di Python namanya class. Itu di dalam class itu ada function, bisa ada objek kayak gitu. Ini kan namanya variable ini kayak dev book kayak si ya kayak gini lah. Ini namanya nih variable nih. Nah di dalam dev itu kita bisa punya variable baru dan bisa punya kelas baru. Oke, terus lanjut. Terima kasih pertanyaannya baik sekali ya. Saya senang sekali dengan sesi ini, sangat antusias. Apa saja yang perlu diperhatikan saat proses cleansing? Apakah datanya sudah bersih? Nah, jadi setelah kita lakukan cleansing, kita cek lagi nih datanya udah bersih belum. Kalau belum bersih, coba lagi. Dan ketika kita bersih itu kita harus memastikan loh bahwa datanya itu nggak terlalu banyak dibuang. Misalnya kita melakukan cleansing, ternyata informasinya kok jadi dikit. Jadi kita punya 6 kolom, ternyata setelah cleansing kok jadi cuma 3 gitu. 3-nya dibuang semua. Nah berarti ini bahaya nih. Mau nggak mau kita harus pakai data kotor itu meskipun nggak bersih-bersih amat, tapi kita treat sebagaimana mungkin apa dia bisa dipakai lah. Jadi bersihkan, tapi jangan bersih-bersih banget sampai kita nggak punya sisa apapun. Nah itu ada drawback sih, maju mundur gitu. Jadi emang proses data cleansing, EDA, dan bahkan sampai modeling itu bukan proses yang sekali jalan gitu, tapi proses yang iteratif bolak-balik. Dan itu normal, emang semua perusahaan, semua workflow, semua project umum kayak gitu, bolak-balik. Kapan berlaku dilakukan normalisasi? Biasanya sih kalau udah masuk modeling ya, kalau udah masuk linear regression misalnya kayak gitu, atau neural network, itu butuh normalisasi, nah itu baru dipakai. Tapi kalau dataset ini kebetulan karena saya tidak ingin mengolah angka dan kita cuma ingin visualisasi aja, jadi ditunjukkan dalam bentuk yang raw mungkin, yang sementah mungkin, artinya nggak dilakukan normalisasi. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita ingin melihat hubungan antara variabel independen dan dependent? Bisa pakai scatterplot, paling mudah. Bisa pakai heatmap. Heatmap ini kan bisa juga jadi correlation plot ya. Artinya ini adalah variabel 1 sampai 9, ini variabel 1 sampai 9, kemudian di situ kita lihat nanti antar variabelnya kayak gitu hubungannya kayak gimana. Kebetulan nih core plot ini ya mungkin nanti kita bisa coba ya. Ada nggak ya core plot? Ya dia bisa dipakai plotting ke korelasi gitu dan sebagainya. Bisa juga pakai kalau misalnya datanya datanya discrete, kita bisa pakai chi-square atau metode statistik yang lain. Kalau gabungan antara kategorik dan numerik, biasanya bisa dipisah dulu. Jadi numeriknya kita cek duluan, misalnya kita pakai correlation plot untuk mengetahui data numerik ya. Antar numerik, baik kita mengecek multikolinearitas antar variabel independen, ataupun mengecek antara variabel independen dengan dependent, given dependennya juga numerik. Kalau datanya discrete, nah itu bisa pakai kayak gini contohnya, heatmap, kayak gitu. Ada hubungannya nggak sih antara publisher dengan publication year misalnya. Ada nggak publisher yang jelek mulu, publisher yang bagus terus gitu. Jadi ketika kita masukin ke modelnya itu tahu bahwa publisher ini bagus terus nih, makanya dia justru belajar dari publisher misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bisa ketahuan dari plotting. Gunanya plotting kayak gitu sih. Jadi sebenarnya plotting itu lebih ke mencari insight ya, membantu si data scientist atau data analis itu mendapatkan ilham baru atau pencerahan lah dari setelah ngelihat plotting ini.
dari pengalaman kakak nemuin error dalam konteks apa? Error sintaks, error datanya kayak gitu. Berarti bisa dijawab tambahan, bisa dikasih pertanyaan baru ya error tentang apa. Tapi kalau error sintaks, saya selalu senang sekali dengan Stack Overflow, dengan Google Search, karena Python itu tadi udah sempat saya bilang komunitas itu luas, jadi saya sering sekali bertanya di Google Stack Overflow. Kemudian kalau errornya terkait dengan error data, nah itu biasanya kita cek lagi sih datanya. Datanya udah bener belum nih? Atau datanya logis, atau banyak namanya, atau datanya ceritanya dia numerik nih, tapi ternyata ada stringnya. Nah itu harus dibersih-bersihin dulu lah. Oke, setelah kita belajar Python, apakah kita perlu belajar SQL? Kalau mau jadi data scientist, perlu sekali. Karena SQL itu banyak dipakai oleh hampir seluruh perusahaan, satu, dan kemudian dua, dia dipakai oleh banyak data analis, dan kemudian biasanya ketika kita ngolah data, datanya itu kan disimpan tadi ada yang disebut juga RDBMS ya, datanya disimpan di database, dan kadang-kadang kita harus ngambil langsung tuh datanya. Nah, itu proses ngambil langsung itu kita kadang harus melakukan beberapa query yang SQL based. Tapi kalau kalian udah belajar Python gitu, jadi ini sedikit sharing aja. Jadi ketika dulu saya pertama kali kerja sebagai data scientist, itu saya nggak tahu SQL sama sekali, nol. Benar-benar nol. Kemudian ketika saya masuk, pekerjaan pertama saya sampai sekitar berapa bulan selanjutnya adalah SQL semua. Jadi saya datang dengan zero knowledge on SQL dan cukup knowledge terkait Python lah. Dan seluruh kerjaan saya ada SQL. Nah, SQL ini lebih simple dibanding Python karena bahasanya itu lebih kayak apa ya, kayak orang lah, kayak kita ngomong sama orang lain gitu, select, if gitu, where gitu. Nah, yang agak susah adalah nyusun logikanya. Jadi SQL itu bukan bahasa yang susah secara sintaksis sih, tapi lebih susah secara gimana cara kita nyusun logika artinya gitu. Nah, kalau kita udah belajar Python dengan benar, udah belajar tadi sampai ke programmingnya ya, udah belajar if, while, for, iteration, kemudian tentang variable-variabelnya sampai detail, untuk beralih ke SQL relatif sih nggak terlalu susah dibanding orang yang udah belajar SQL balik ke belajar Python misalnya kayak gitu. Oke. Jika ada dataset test dan train, mungkin jumlah data berbeda, bagaimana cara perbandingan antara data train dan test? Visualisasinya sih biasanya kalau kayak gini malah sendiri-sendiri ya. Jadi data trainnya kita plot sendiri, data testnya kita plot sendiri kayak gitu. Kalau pengen lihat hubungan antar variabel misalnya, kalau pengen lihat data proporsi ya udah di plot aja biasa, bar plot, atau mungkin kayak gini lah ya. Terus yang train yang mana, yang test yang mana. Cek ini, misalnya publication year ini saya ingin split nih. Jadi data training sama testing itu disusun randomly untuk setiap publication year. Nah ini nanti bisa diplot, terus nanti bisa ditunjukin yang train, warna hijau yang train, warna ungu yang test, gitu. Jadi plotting kayak gitu. File Python notebook, mungkin nanti kita share, mau bantuannya mungkin nanti buat Ana yang di-share filenya. Untuk ininya nanti saya kirimin, gampang gue ini. Production, production biasanya nggak pakai collab sih. Production biasanya pakai desktop karena productionnya, jadi production itu kan biasanya di komputer lokal gitu ya. Jadi ya mau nggak mau harus pakai Anaconda. Tapi tetap di atas notebook. Atau ya pakai Python juga sih. Maksudnya ngoding Python biasa, Python script gitu, dan di launch-nya nggak di atas notebook kayak gini. Jadi collab biasanya saya pakai kalau saya misalnya mau kayak gini lah, mau sharing-sharing ya pakai internet kayak gitu, atau mau pakai GPU gratis karena si collab ini ada GPU gratisnya nih. Nah kalau nggak pakai GPU gratis saya ke collab. Kalau mau buat modeling pakai Python bisa pakai Scala. Nanti kutsum berikutnya kita belajar modeling. Rekomendasi roadmap Q&A session ya bareng sama data engineering dan sebagainya. Cara data itu jadi bersih sampai data itu nyaman untuk kita olah. Nah itu subjektif ya. Maksudnya sampai misalnya kayak gini saya udah anggap nyaman nih. Oh ini setiap tahun udah ada datanya udah rapi nih, distribusinya normal kayak gitu, kelihatan oke lah. Misalnya ada tiba-tiba satu data di 2020. Nah itu kan artinya nggak rapi tuh. Kok bisa datanya yang data terakhir cuma sampai 2007 tapi ada record 2020 tiba-tiba masuk. Nah berarti itu udah jelas-jelas datanya masih kotor. Kita bersihkan dulu. Again, seluruh proses EDA, data cleansing, subjektif. Bahkan sampai modeling pun itu subjektif tergantung dari si data scientist-nya mau bikin model yang seperti apa. Dan kebutuhan klien. Kayak gitu. Jadi seluruh proses kayak gini-gini tuh objektivitasnya tuh dalam bentuk mini ya. Maksudnya objektif dalam bentuk misalnya akurasi, dalam bentuk proporsi, standard deviation. Numericalnya itu memang objektif. Tapi interpretasi atas value itu semuanya subjektif. Mau pertanyaannya udah bersih sebersih apa,
udah ada outlier apa enggak, outlier boleh dipakai apa enggak, itu semua subjektif, tergantung dari analisnya atau data scientist-nya. Bisa di-automate, data cleansing bisa di-automate, misalnya contohnya data string ya, misalnya kayak gini tadi, yang saya ambil first outer, nah ini kan automate nih, jadi setiap kali data masuk, saya bikin aja kayak gini terus, saya ambil first outer terus, ini bisa di-automate, sangat bisa. Apa kriteria yang harus diperhatikan untuk memastikan? Oh, sama nih ya, yang memperhatikan bersih-bersih. ETL itu sering ada di data engineering. Nah, nanti kita bahas. Variabelnya banyak, sebagainya bagaimana hasil setup maksimal. Variabel banyak, biasanya paling pertama cari yang variabel paling banyak variasinya. Nah, bisa dilihat dari mana? Kalau asumsi datanya numerik semua ya, asumsi data, bisa juga sih kalau, oke. Kalau datanya numerik, kita pakai data yang ini nih, CKDA ini. Cari data yang distribusinya paling inilah kayak normal atau nggak ngumpul di satu titik doang gitu. Karena kalau dia ngumpul, semakin kecil variasi, semakin dia nggak bagus dipakai untuk modeling. Karena artinya data itu terlalu seragam. Tapi kalau dia variasinya gede dan distribusinya enak dilihat, kayak gini contohnya, nah ini kita bisa pakai nih buat modeling. Karena artinya banyak karakter yang berbeda dari data yang kita lihat. Sama juga dengan histogram kayak gini. Ini, dari sini kita bisa lihat nih contoh. Si kolom language code ini kemungkinan kegunaan itu sedikit karena kebanyakan data ngumpulnya di sini, cuman antara Inggris dan English US. Artinya kalau saya bikin insight, saya nggak bakal pakai kolom ini karena ini kolom yang insight sedikit. Saya bakal pakai kolom essay average rating, tapi saya prune, saya potong di antara 3 sampai 5 misalnya kayak gitu. Karena dari sini udah tahu nih, ini kan ngumpul di sini semua, ngapain dipakai. Nah, itu setiap variabel idealnya sih digituin. Jadi variabel 1 digituin, 2 digituin. Baru nanti setelah itu antar variabelnya dihitung. Kayak misalnya ini antar variabel, ini antar variabel gitu. Jadi emang harus satu-satu sih. Harus rajin-rajin. Kalau outlier ditransformasi, apakah pada akhir penggunaan machine learning? Pada saat masuk model, enggak ya. Karena kan itu sudah normalized. Dan modelnya itu justru senang lah, semakin normalized, semakin happy. Tapi ketika kita presentasi ke klien, ketika kita presentasikan ke pihak eksternal, ketika kita lihat data realnya, harus ditransformasi balik. Benar, harus ditransformasi balik. Tapi itu ketika nanti proses presentasi datanya, presentasi data dan performance model. Kalau terkait dengan modeling dengan label, balancing itu memang nggak selalu ideal. Sampai sekarang pun saya juga belum nemu metode balancing yang sangat ideal ya. Even if kita pakai Smote kayak gitu misalnya, atau kita pakai regression yang canggih lah, modelnya random forest kayak gitu backingnya, tetap masih subjektif sih, masih kadang-kadang nggak sesuai sih dengan model yang balance kayak gitu. Tapi paling nggak kita udah berhasil mengurangi dibanding dengan imbalance sama sekali gitu. Jadi emang perkecil. Kadang-kadang kita juga pakai subsampling, di mana data training yang label terlalu besar, misalnya yang nolnya itu ada yang kita buang lah sedikit-sedikit untuk nanti diinterpolate. Jadi ketika kita learning, kita cuma pakai sedikit doang nih. Cuma pakai sedikit data, baru ketika data modelnya udah jadi, nanti diinterpolate ke data-data yang tadi nggak kita pakai buat learning. Itu juga ada trik yang agak unofficial juga, tapi beberapa orang pakai. Oke, terus ya mungkin kita selesaikan dulu yang visualisasi. Sebenarnya tinggal sedikit lagi, saya cuma di sini menambahkan word cloud. Kayaknya ini banyak orang di Twitter ya yang menggunakan teknik ini. Jadi ini untuk visualisasi yang bentuknya string. Contohnya di sini kita pakai judul buku dari Stephen King. Kita pengen cek kata-kata apa sih yang sering dia pakai gitu. Jadi pakai Salem, Lot, Shining Dark. Kalau buat yang suka baca novel Stephen King, nah ini judul novelnya dia emang gini kan. Gelap-gelap gitu lah, kita bisa melihat suasananya agak gelap gitu. Dan mungkin temanya adventure, ada tower lah, ada night, blood segala macam. Beda dengan Agatha Christie misalnya, dia nama novelnya adalah dari nama karakternya sendiri, yaitu Hercule Poirot. Kemudian ada murder, ini kan topiknya tentang detektif ya, si Agatha Christie. Jadi di sini kita bisa kelompokin. Nah, biasanya kita bisa bikin cluster juga nih. Misalnya kita punya segerombolan kata, kita ingin mengelompokkan bahwa ada kelompok yang novel detektif, kita bisa lihat cuma dari judulnya, atau dari kata-kata introduction-nya misalnya gitu. Nah, ini kita bisa pakai teknik word cloud, dan juga underlying representative data. Jadi underlying datanya, kayak misalnya word count-nya, kayak gitu. Itu kita bisa pakai juga. Contoh visualisasi ini adalah contoh di mana kita pakai model lain. Jadi kan tadi sebelumnya kita pakai Seaborn ya. Ini saya pakai model baru lagi namanya word cloud.
ini install sendiri juga, ada pihak orang lain lah gitu bikin materi ini buat cloud. Terus dia ada kasih kita cara-caranya kayak gitu, dan kita bisa bikin buat cloud. Jadi untuk library visualisasi itu juga banyak macam-macamnya, orang banyak yang bikin, nggak cuman cplot, nggak cuman seaborn dan nggak cuman Matplotlib, tapi banyak alternatif lain. Kayak gitu, nanti akan di-share iPython notebook-nya. Cukup simple, nggak terlalu ribet untuk yang sesi hari ini ya. Kita udah, hopefully, kita balik sini dulu. Ya, hopefully teman-teman udah mulai kebayang Python itu gunanya buat apa gitu kan. Untuk IDE seperti apa, produk hasil akhirnya dalam konteks data visualisasi apa yang bisa dilihat. Kemudian step-stepnya tadi yang harus dilakukan ya. Jadi mulai ngelihat datanya dulu, kemudian belajar. Teman-teman di sini mungkin ada yang pengalaman juga sih. Kalau dilihat dari pertanyaannya kan pasti udah cukup familiar. Mungkin yang butuh dicek lagi adalah udah bener belum nih langkah-langkahnya gitu, atau ada yang kelewatan nggak sih kayak gitu. Dan di-iterate lah, diulang-ulang lagi langkahnya gitu. Kemudian kita juga sempat lihat simple IDE teknik di Python, dan kita udah coba ya bikin data visualisasi di Python, ada sintaksnya juga, dan very simple, easy, nggak neko-neko. EDA is and will always be one of the most, if not the most, important aspect on data science project. Ini saya tekankan lagi, EDA itu paling penting. Karena EDA adalah penyelamat kita ketika kita ditanya, modelnya cara kerjanya gimana? Nah, itu si EDA ini muncul lah dari balik layar gitu, jeng. Kita udah mentok, udah akhir, udah presentasi model, modelnya bekerja dengan baik, akurasi 90%, kita bisa meningkatkan sales sampai 2 kali lipat gitu. Kemudian si klien kita nanya, emang apa buktinya? Keluarlah EDA, jeng. Nih, berhasil dari discovery kita menemukan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah variabel X, karena kita bisa lihat korelasinya itu tinggi. Bagus, percaya saya gitu. Nah, disitulah EDA itu muncul. Selalu penting. Oke, dan cek juga kita punya Data Science Bootcamp yang baru. Nah, brand new Data Science Bootcamp, di mana kita akan belajar lebih dalam tentang EDA. Nggak cuma tadi, bisa dibilang itu cukup simple. Kita akan belajar yang lebih kompleks, kita akan belajar grafik-grafik yang lebih complicated, dengan kegunaan yang lebih banyak juga, dan kita akan belajar tentang modeling, tentang performance review-nya modeling, tentang deployment, tentang berbagai macam model dari mulai yang simple sampai deep learning, segala macam kita belajar. Bisa dicek langsung di hacktivate.com/fullstack/bootcamp data science. Oke, selanjutnya Q&A session. Kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang ada di sini. Oke, pertanyaan pertama tadi adalah bedanya antara data science, data engineering, dan data analis. Oke, jadi kalau data engineering itu konsepnya adalah jadi sempat ada yang bahas juga ya, maksudnya dia lebih ekstrak data, kemudian narik data, kemudian dia juga bertanggung jawab kepada merubah bentuk data. Misalnya tadinya datanya ada di BMS, kemudian dimasukin ke Hadoop atau Big Data Platform gitu. Nah, itu tanggung jawabnya data engineering di situ. Jadi dia lebih bertanggung jawab pada bukan isi datanya, dalamnya gitu ya, bukan data tentang apa, tapi bagaimana data itu ditransformasi sampai dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan yang sebaik mungkin, sebersih mungkin, dan nggak ada error yang disebabkan oleh proses konversi. Jadi kalau error dari sono datanya udah error, ya itu ya mungkin bukan data engineering lah, tapi kalau datanya ketika konversi misalnya tiba-tiba komanya nambah, apa error karena faktor-faktor kayak gitu, nah itu disitulah data engineering kita bertanggung jawab. Data analis itu bertanggung jawab gimana caranya dia kayak gini, kayak yang kita lakukan sekarang. Ada data, kemudian making sense of the data. Data itu tentang apa yang kita bisa ambil dari data itu, kegunaannya untuk apa, visualisasi, terus basic statistics. Nah, itu data analis. Kemudian biasanya pertanyaan selanjutnya adalah business question. Misalnya tadi kita ngecek si Goodreads ya, Goodreads tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari segi bisnis, misalnya author apa yang kita bisa ajak kerjasama. Misalnya kita bisa lihat tadi Agatha Christie agak turun nih, kita mungkin jangan sama Agatha Christie deh, dia trennya turun. Coba kita cari author lain. Nah, itu si data analis yang bisa kasih jawaban. Nah, bedanya sama data scientist apa? Kalau data scientist biasanya udah mulai ada unsur prediktif. Jadi dia udah mulai ada klasifikasi, misalnya datanya itu tadinya nggak ada ya, data di masa depan kan kita nggak tahu kan sebenarnya orang ini beli atau enggak. Itu si data science itu bisa memprediksi, diharapkan bisa memprediksi tergantung datanya bagus apa enggak, memprediksi apakah ada orang yang akan jadi potensial customer kita apa enggak. Kemudian data scientist juga mungkin datanya itu kadang-kadang data
big data itu kan membawa inovasi dalam bentuk data ya. Artinya data sekarang tuh nggak cuma bentuk teks, nggak cuma bentuk tabular, tapi data gambar keluar, data musik keluar, dan itu kan data multimedia ini butuh orang yang cukup adapt, cukup baik dalam segi programming. Nah, di sini data scientist masuk. Contohnya misalnya kita punya sistem e-commerce lagi balik. Kemudian kita punya orang kalau mau upgrade jadi premier dia harus ambil foto selfie dia gitu. Kemudian kita ingin bikin, tolong data scientist bisa nggak cariin orang yang duplikat nih. Jadi kita kena penipuan orang yang sama itu registrasi berkali-kali. Misalnya saya registrasi pertama nama saya Adi. Kemudian saya registrasi lagi pakai KTP orang lain nih. Nama saya Jono, tapi saya muka saya. Nah, si data scientist bisa nggak sih bikin solusi? Nah, itu kan datanya udah bukan data teks lagi gitu, datanya data gambar. Nah, di situ data scientist harus bisa cari modul-modul atau cari metode yang bisa menghandle data ini. Jadi udah agak luas sih. Bahasannya bukan cuma terkait data teks lagi, tapi udah data yang lebih advance. Kalau ingin belajar basic tentang Python, bisa baca Google Colab malah. Kalau menurut saya menyarankan, karena Google Colab itu ada introduction-nya, di situ udah cukup lengkap juga. Jadi bisa belajar di situ, dan bisa ambil course. Kayak saya Activate nih bikin course, nah bisa ambil course lah. Atau mungkin yang gratis-gratis dulu, kayak gitu. Kemudian cari-cari video YouTube, cari-cari guide di luar, medium.com, segala macam, yang membahas tentang Python. Python itu sendiri kan sebenarnya bahasa pemrograman. Jadi kalau mau langsung pakai ke data analisis, mungkin bisa ketika cari keyword search-nya udah Python for data science kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu terjebak di Python sebagai bahasa programming gitu ya. Meskipun itu penting juga untuk dipelajari, tapi mungkin itu bisa dipelajari belakangan. Kita belajar dulu lah hal praktisnya kayak yang saya lakukan di sini. Run however di Colab Max ya ada limitnya sih, ada limitnya makanya dipakai cuma buat demo-demo. Nah, wajib nggak sih nguasain bahasa R? R dan Python mirip. Jadi kalau udah bisa Python, konversi ke R nggak terlalu masalah. Itu cuma masalah platform doang. Untuk pemula olah data yang seperti apa dulu? Mungkin nanti kalau Python notebook bisa udah di-share, bisa lihat di situ. Seperti biasa, lihat datanya jumlahnya berapa, lihat data tentang apa. Sebenarnya paling penting adalah pertanyaan paling pertama yang harus dijawab adalah datanya itu tentang apa. Kolomnya menjelaskan tentang apa. Nah, kalau udah bisa jawab itu, nah baru deh bikin modeling lah. Kalau belum bisa, ya agak mundur dulu lah. Mungkin silahkan bikin modeling, tapi dengan kolom yang kita tahu persis kegunaan untuk apa. Data, kenapa kita bisa cari insight-nya dengan univariate analysis? Ya, segala macam data sih. Maksudnya data case. Tadi kan kita univariate, kita coba. Bivariate, kita coba juga pakai heatmap, misalnya gitu. Ya, hampir semua data sebenarnya bisa tergantung kolom yang mana nih yang mau kita kerjain. Lebih baik cleansing data atau normalisasi, ini dua proses yang berbeda dan dua-duanya bisa dilakukan. Antara lebih baik apa enggak, ya sama sih. Ya itu ibaratnya lebih baik apel apa jeruk atau enggak ya malah. Ya intinya dua hal yang berbeda lah dan dua-duanya sama-sama dilakukan. Cara melakukan dataset ini akan dibuat modelnya dengan supervised atau unsupervised. Yang pertama ada nggak labelnya? Itu udah pasti. Kalau ada labelnya berarti kita bisa pakai unsupervised. Bisa pakai supervised, tapi belum tentu pakai supervised loh. Kalau memang kita nggak memandang bahwa kegunaan untuk supervised. Data yang nggak ada unsupervised itu seperti apa? Misalnya gini, kita bikin apa ya? Kita bikin website inilah buat orang daftar courses online misalnya gitu. Kita bikin daftar buat kursus online. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya orang ini ngerjain kursusnya apa enggak. Kita nggak tahu, kita nggak ada labelnya. Kita cuma tahu bahwa orang ini dia udah beli kursnya. Tapi kita nggak tahu bahwa dia ngerjain course ini apa enggak. Artinya ketika kita mau cari orang yang ngerjain, itu kita nggak bisa pakai approach supervised. Secara gamblang ya. Mungkin kita harus pakai supervised dengan label yang proxy. Label lain, contohnya label dia beli course-nya. Atau kita cari unsupervised untuk pengelompokan bahwa, let's say, orang yang ngerjain kursnya adalah orang yang beli, kemudian dia datang ke website itu setiap berapa hari sekali, misalnya kayak gitu. Berarti bisa tahu nih, ini kayaknya orang ini bakal nyelesain kursnya nih. Meskipun kita nggak tahu secara eksplisit dia beneran nyelesain apa enggak. Kayak gitulah contohnya. Kapan pakai unsupervised, kapan pakai supervised. Mendeteksi missing values, kita bisa pakai ISNA. Ini saya agak klik di sini. Nah, ini kita pakai ISNA ya. ISNA. Nanti bisa ketahuan yang missing yang mana. Di sini dia juga pakai ISNA juga. Ya, intinya itulah. Ada sintaksnya. Pengalaman agar mendapat pekerjaan data scientist. Harus menguasai basic secara baik.
dulu ketika saya ingat sekali wawancara saya pertama saya di data scientist itu, saya ditanya sama interviewer saya, apa itu standar deviasi? Nah, udah itu aja. Saya cuma ditanya, apa itu standar deviasi? Sangat statistik sekali dan basic. Kemudian saya jelasin, nah, oh standar deviasi kegunaan ini, alhamdulillah diterima. Tapi sebenarnya yang ditanyain bukan secara teori sih, tapi secara instinktif kita tahu bahwa standar deviasi itu bisa digunakan untuk, let's say, mengklasifikasi data. Atau, let's say, mengetahui bahwa data ini informatif apa tidak, gitu. Jadi kita harus tahu basicnya, basic statistik dan mungkin machine learning juga, sampai di level di mana kita benar-benar paham secara paham dan tahu kapan menggunakan, kapan tidak menggunakan, kayak gitu. Tapi ini balik lagi ke ini ya, maksudnya karena setiap kali orang buka lowongan data scientist itu kita beda-beda nih requirement-nya, dan kita nggak bisa meratakan, oh setiap data scientist itu harus bisa ini, setiap data scientist cuma dibutuhkan ini, nggak bisa. Tergantung perusahaannya apa, tergantung level yang dibutuhkan setinggi apa. Jadi itu balik lagi ke perusahaan masing-masing. Roadmap buat belajar deep learning. Oh ini mantap banget, deep learning. Belajar machine learning dulu mungkin bisa ya. Belajar dari basic statistik pasti dong, kalau deep learning dong. Basic statistik, basic math, linear algebra, kemudian masuk machine learning. Machine learning juga jangan cuma kulitnya doang. Pelajari itu semua loss function yang ada, pelajari itu semua modeling, pelajari semua non-linearities dan linearities, baca semua. Baru setelah itu, setelah PD, pelajari juga Bayesian statistik, inference statistik, baru setelah itu pelajarin deep learning. Artificial neural network masuk paling pertama dari multilinear perceptron dulu, yang linear dulu, baru multilinear perceptron yang non-linear, barulah deep learning. Deep learning juga jangan langsung masuk ResNet, masuk dulu dari yang simple-simple, dari LeNet, kemudian baru masuk ResNet, baru nanti masuk transformer network. Nah, baru deh. Jadi master deep learning. Perlu nggak laptop spek tinggi? Enggak sih ya, karena sudah ada Colab. Terima kasih Colab sudah menyediakan laptop gratis. Jadi sekarang kalau untuk belajar saja tidak butuh. Tapi untuk data yang berat, misalnya kita butuh data ngoleksi sampai data yang jutaan row, mau nggak mau harus pakai yang agak bagus lah laptopnya kayak gitu. Mungkin setara i5 dan komponen yang menyertai ya RAM, hard disk dan sebagainya itu harus cukup. Penerapan OOP dalam bentuk classes. Nanti kalau misalnya kita bikin kelas dan sebagainya, kan itu bisa pakai data science, pakai itu juga. Mungkin biasanya kalau kita udah mulai masuk deep learning sih, itu baru OOP itu berasa. Tapi itu pun juga mungkin nggak sedalam teman-teman yang bener-bener basicnya programming yang OOP-nya sampai teoretik banget. Saya sih karena basic saya sedikit share, saya basic elektro, jadi saya nggak terlalu ngerti tentang programming yang teoretik banget ya. Jadi ya OOP pun juga kulit-kulitnya doang sih. Gitu. Cara membuat portofolio, sering-sering main Kaggle, sering-sering ngolah data di Kaggle. Kalau mau bikin notebook, ngupload Carol-nya di GitHub, terus bikin website atau LinkedIn lah yang menarik gitu. Sekarang udah banyak dulu sih sedikit ya, tapi sekarang dataset, open dataset itu banyak sekali, terutama dari Kaggle itu banyak banget. Teman-teman bisa belajar langsung dari situ, dan ada orang yang ngebikinin guide-nya juga, itu juga banyak. Dia bisa mulai belajar sendiri kayaknya ya. Saya nggak menemukan kesulitan sih sebenarnya kalau untuk orang sekarang mau belajar data science dari nol. Meskipun mungkin belum tentu valid, tapi paling nggak untuk belajar kulit-kulitnya aja tuh bisa belajar sendiri dan bikin portofolio. Portofolionya itu sebisa mungkin menunjukkan step kayak gini. Nanti ya di portofolionya itu menunjukkan step ide yang jelas, sistematis, dan ada konsepnya. Konsepnya itu harus kelihatan. Apa sih yang mau dicari dari. Kalau cuma bikin plotting doang itu nggak menarik. Tapi kita akan tertarik kalau ada ceritanya, ada story-nya di balik kenapa kalian bikin plotting itu. Kemudian setelahnya kalian backup story itu dengan modeling kalian setuju, hipotesisnya kuat, modelingnya jadi, kemudian setelah modeling mungkin hasil modelingnya itu dikeluarin lagi gitu ya, dibikin API atau dibikin apa, nah itu udah lengkap banget sih, udah top lah, top of the top. Setiap analisis data dapat dibuat setelah sebuah kesimpulan. Mungkin simpulan aja iya. Apakah kesimpulan itu berguna apa tidak? Nah, itu relatif ya, subjektif terhadap Anda dan klien Anda. Kalau sekedar kesimpulan kayak gini-gini aja ya bisa aja, oh ini naik, ini turun. Tapi kalau misalnya orang kliennya bilang, ya elah itu mah gue juga udah tahu, ya udah, kalian harus cari lagi, lebih dalam lagi. Ada kalanya di mana mentok, bener-bener mentok, as in, wah datanya emang harus dipakai sih ini. Ada kalanya kalian harus gali sampai 5-6 kali baru kalian ketemu, wah ini ternyata ini. Ada emas di sini. Dan itu proses yang panjang dan iteratif. GitHub saya nanti saya share ya.
Framework untuk Python. Framework untuk Python, ya standar, Anaconda tadi, atau Colab. Kalkulus lebih kepake menurut saya linear algebra. Linear algebra itu kepake banget. Terutama kalau kalian mau antusias, jadi kalian mau jadi data scientist yang benar-benar tahu secara teoritik, machine learning dan sebagainya, nah itu kepake lah standar linear algebra. Oh iya, Ana, mungkin ada waktunya gimana, Ana? Udah apa belum? Mungkin satu pertanyaan terakhir lagi, Mas, sebelum kita masuk ke pemilihan 3 penanya terbaiknya gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oh, mungkin sedikit review tentang bagaimana proses menjadi seorang data scientist dan apa yang dibutuhkan di pasar sekarang gitu, tren-tren market. Jadi yang pertama itu yang dibutuhkan adalah tadi kita harus bisa menganalisis data, basic tools-nya harus tahu, Python, basic tools, SQL, basic tools, kemudian mungkin R kalau teman-teman ada yang prefer R, itu harus tahu. Statistik harus tahu, matematik harus tahu. Tapi sekarang udah nggak cukup tahu itu doang. Kalian harus punya, pertama adalah kreativitas, kemudian yang kedua, teman-teman harus punya grit, siap untuk belajar hal baru. Karena data science itu bukan bidang yang tetap ya, dia berubah terus setiap tahun, trennya berubah terus, ada metode baru lagi keluar, ada data baru lagi keluar, jadi harus mau belajar terus-menerus. Kemudian apakah langsung mulai dari data scientist? Mungkin sekarang nggak harus, teman-teman bisa mulai dari data analis atau mungkin dari BI kayak gitu, kemudian nanti baru switch sana, switch sini, sampai nanti akhirnya data ada masuk data scientist kayak gitu. Ya, mungkin itu cukup buat Q&A session ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk seluruh pertanyaannya, sangat-sangat insightful buat saya sendiri juga. Balik ke Ana, silahkan Ana. Oke, nah ternyata ada banyak banget ya Mas ya yang bertanya pada sesi Q&A tadi. Ada sekitar 89 pertanyaan saya lihat gitu. Walaupun nggak semuanya kejawab sama Mas Adi, tapi Mas Adi boleh banget nih langsung pilih 3 penanya terbaik dalam Kulsum kali ini gitu. Dari 89 itu harus pilih 3 yang paling baik deh Mas. Iya, Oke, boleh, tapi iya, sambil menunggu Mas Adi untuk milih 3 penanya terbaik, Ana pengen ngajakin teman-teman semua nih buat ikut acara next event dari Hacktivate itu sendiri. Nah, kalau misalnya hari ini kita Kulsum series pertama, nanti minggu depan bakal ada Kulsum series kedua ya, yang mana series kedua itu masih bareng Mas Adi juga, ngebahas tentang data modeling 101 house pricing analysis 6 Mei 2021, yang mana jamnya masih sama ya, jam-jam ngabuburit gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik, boleh banget RSVP-nya langsung difoto biar nggak ketinggalan untuk acara Kutsum series kedua gitu. Nah, selanjutnya nih bakal ada acara besok banget dari Hacktivate, kolaborasi sama Clue dan Payfest, yang mana ngebahas tentang building and maintaining company culture in digital age. Tanggal 23 April jam 3 sore, masih ngisi waktu ngabuburit teman-teman semua, dan pastinya acara ini gratis gitu ya. RSVP-nya boleh langsung difoto aja biar nggak ketinggalan, atau boleh sekarang langsung klik aja biar langsung dapat tiketnya untuk ikut acara ini gitu. Nah, next event selanjutnya ada Fox Talks yang ngebahas tentang Rethinking Business with Data Analytics, yang mana ngobrol sama Mbak Vanessa Geraldine dari Pritz tanggal 28 April 2021 ya. Pokoknya semua teman-teman RSVP ini bisa dilihat langsung ke loket.com. Jadi langsung buka aja loket.com, nanti langsung searching Hacktivate di mana di sana langsung muncul acara-acara ongoing yang diadakan oleh Hacktiv. Jadi buat acara-acara yang tertarik oleh teman-teman semua, boleh langsung daftar aja tuh acara apa, misalnya Fox Talks atau seperti Kulsum tadi series kedua, kayak gitu. Next, dalam rangka memperingati Hari Kartini kemarin, tanggal 29 April nanti, salah satu komunitas teknologi wanita yang di bawah naungan Hacktivate, yaitu Tech Angel, akan mengadakan acara Kartini Masa Kini di Era Teknologi. Yang mana pada acara ini pembicaranya bakal ada Mbak Anbita Nadine, yang merupakan CEO of Generation Girl, dan juga pembicaranya ada Mbak Natania, Software Engineer Shopee. Nah, spesial banget nih buat teman-teman semua, bakal ada door prize free 3 bundling online course Code by Hacktiv,
yang mana totalnya sekitar 3 juta. Jadi langsung daftar, enak banget, udah ikut acaranya gratis, dapat ilmu, ngabuburit, pahalanya makin nambah juga, sama bisa dapat course kode juga, bundling lagi gitu kan. Siapa yang nggak mau kayak gitu. Jadi langsung daftar aja, sama ini bisa dilihat langsung di loket.com-nya Hektif ya. Jadi kalau nggak mau ketinggalan atau tadi misalnya nih bingung mau ngeklik Bitly yang mana segala macam, langsung buka aja loket.com, cari Hektivate, nanti ada bermacam acara di sana, langsung daftar aja. Kayak gitu. Tapi acara Kartini Masa Kini ini bukan untuk kaum hawa doang ya. Jadi buat teman-teman yang Adam, laki-laki boleh banget langsung daftar aja. Karena ini terbuka banget untuk umum, kayak gitu. Nah, ini pastinya yang paling ditunggu ya, yang namanya diskon. Siapa sih yang nggak tertarik? Nah, ada special price kelas Intro to Python buat teman-teman yang tertarik nih. Jadi harga 8 juta jadi cuma 6,5. Dan special diskon ini ada 1,5 juta. Ya, kalau tertarik bisa langsung di-scan QR kodenya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk daftar kelas Intro to Python ini di bulan April, boleh langsung ke websitenya Hektif aja, karena langsung bisa dapat special diskonnya. Tapi buat teman-teman yang kepikiran, nanti aja deh bulan depan daftarnya. Nah, kalau misalnya tertarik untuk daftar bulan depan, Ana saranin untuk ngisi form yang ada di link ini atau QR kode, langsung di-scan aja, baru nanti akan dapat special discount-nya, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih tahu nih mengenai Python itu apa, pengen sharing-sharing mengenai programming, mengenai teknologi, atau nambah networking, dan mau sharing sama teman-teman yang lain yang ada di grup, boleh banget langsung join grup Telegram Belajar Python bareng Hacktivate, gitu ya. Kalau misalnya bisa langsung di-scan QR kodenya, atau link yang ada di bawah QR kode, boleh langsung di-foto buat nanti langsung join ke Telegram yang ada dari Hacktivate itu sendiri. Kayak gitu. Oke, udah ketemu belum Mas 3 penanya terbaiknya atau masih cari-cari lagi nih? Sudah. Mau diumumin? Boleh langsung diumumin 3 penanya terbaik. Tapi sebelum itu buat nanti teman-teman 3 orang yang disebutkan oleh Mas Adi, kalau misalnya ada nama kalian langsung di kolom chat ini ya, emailnya langsung ditulis biar kita bisa ngirim free course kodenya via email, kayak gitu. Oke, jadi 3 orang ya. Ini ada Emeralda Hardiani, terus ada Ari P, sama Rafka Imanda Putra. Buat yang lain, ada Emeralda. Ya, ada Emeralda Hardiani, terus Ari P, sama yang ketiga ada Rafka Imanda Putra. Oke, Emeralda, Aripe, dan satu lagi yang disebut Mas Adi tadi, boleh langsung di kolom chatnya dikirimkan emailnya supaya kita bisa kirim free course kode by Hacktivate-nya ya, kayak gitu. Oke, sebelum menutup nih Mas, mungkin ada conclusion gitu pada sesi 1 kali ini sebelum akhirnya kita lanjut nanti minggu depan di sesi 2 dan sesi 3. Sorry, kemute. Ya, oke. Sorry. Ya, senang karena banyak banget pertanyaan. Saya lebih senang jawab pertanyaan daripada presentasi sebenarnya kayak gitu. Jadi harapannya sih nanti kalau kita bisa ketemu lagi di Kutsum kedua, siapin aja pertanyaannya dah, kasih aja yang sesuai juga apa-apa. Nanti kita belajar bareng. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman mau belajar data science, sekarang udah banyak source-nya gitu ya. Udah banyak kayak Hacktivate yang kayak gitu juga yang menyediakan kelas kayak gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang justru dari teman-teman sendiri adalah disiplin. Artinya karena persaingan makin banyak, jadi harus makin jago juga dong. Jadi starting point-nya pun juga harus lebih mantap lagi. Ya kalau emang mau switch misalnya, tadinya bukan data science, kemudian mau switch ke data science, atau teman-teman yang masih benar-benar pemula nyari kerjaan kayak gitu, ingin ke data science, ya harus siap untuk belajar, mau nggak mau gitu. Harus siap untuk disiplin terus. Pokoknya kalau ada program baru jangan takut, misalnya, oh Python berubah nih jadi kayak gini ya, hajar. Ada mode baru, hajar, belajar terus pokoknya. Terus yang ketiga ya keep update terus lah sama tren yang sekarang kayak gimana, apa sih yang dicari sama perusahaan sekarang, dan sering-sering baca berita teknologi sih supaya update up to date terus. Ya gitu aja paling. Oke, thank you Mas Adi. Nah, buat teman-teman nih yang makin tertarik mengenai data science ini yang dijelaskan sama Mas Adi tadi, boleh banget nih karena Hektif sekarang baru buka data science bootcamp ya, batch pertama baru banget. Kalau misalnya penasaran nih, kalau misalnya data science di Hektif itu seperti apa, boleh langsung buka websitenya Hektif ya, www.hektif
8.com. Di sana bakal dijelasin lebih rinci mengenai bootcamp data science ini sendiri. Oke, karena sudah menyampai penghujung acara, jadi kita harus pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak Mas Adi karena sudah sharing mengenai exploratory data analysis with Python pada sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Makasih banget teman-teman yang udah ngikutin acara kita Kulsum pada sore hari ini. Semoga puasanya lancar karena sebentar lagi akan buka puasa ya. Sampai jumpa di Kulsum series kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.